Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Kali ini semangat banget ya karena saya di sini sudah bersama seorang anak gadis cantik, pastinya masih muda. Nggak tahu masih single apa tidak gitu. Silakan aja nanti dicek di Instagramnya ya. Dan dia ini terkenal saat ini, sudah mulai terkenal menjadi seorang selebgram gitu ya. Di sela-sela kesibukannya menjadi seorang mahasiswa sekarang di Universitas Airlangga Surabaya gitu. Nah, siapakah dia? Ini dia Afika Hanifatus Syifa. Betul ya namanya ya? Hai guys. Boleh tuh sapa-sapa fans-fansnya banyak banget gitu ya. Ya ini fans-fansnya Vika kali ini sudah bersama saya. Boleh ya Vika saya tanya-tanya sedikit boleh ya. Banget, Di sela-sela kesibukannya Vika tadi kuliah sambil endorse juga gitu ya. Nah Vika ini dulunya gitu ya, itu adalah salah satu murid saya di waktu SMA gitu ya. Dulu yang saya ingat Vika itu anaknya suka ini protes, suka bawel, suka nawar gitu ya. Kadang baik, kadang inilah tergantung situasi. Dan tapi kalau sekarang saya lihat sudah mulai dewasa ya, karena dibentuk oleh kuliah, sudah mulai mandiri, salah satunya kalau sudah sama mulai. dosen nggak bisa protes, Mister. Nah itu dia gitu ya, kalau sama dosen sudah takut. tidak bisa protes. Kalau dulu suka nawar-nawar, Pak bisa ini nggak, Mister jangan inilah gitu kan, boleh nggak? Akhirnya mikir gitu kan, dan dia bareng ngajak teman-teman yang lain tuh kita protes tuh biar ini gitu ya, biar ada temennya ada itu. Dan itu tadi sekarang seperti apa nanti Vika pengalamannya, bagaimana bedanya kuliah sama waktu SMA. Jadi saya boleh ya cerita-cerita Vika gitu ya. Oke, dan kalau yang mau tahu Instagramnya Vika nanti saya cantumkan ya. Oke, nanti saya cantumkan di situ. Oke Vika, saya mau tanya-tanya. Kalau dulu berarti SMA di tahun berapa? Masuk 2016. 2016. Oh iya, Angkatan masuk. 3. Angkatan ketiga di Sekolah Global Islamic School 2 Serpong ya. Angkatan ketiga. Di teman-teman yang angkatan ketiga boleh ke komentar di sini ya. Berarti dulu ini ya masih kategori masih belum kurikulum 2013 ya. Berarti masuknya 10 10A atau B ya dulu. Iya. Masih Jadi belajarin semua IPA IPS masih belajar. Banyak ya, masih banyak kelas 10. Berarti kelas 10 A atau B? 10B. 10B gitu ya. Oke, 10B. Duduknya masih inget ya? Di tengah gitu kalau nggak salah ya. Di tengah sebelah kiri ya. Iya, Dia sebelah kiri ya. Sebelah kiri guru ya. Oh iya. Dulu homeroomnya siapa? Miss Mayang. Miss Mayang. Oh, Miss Mayang sekarang udah ini ya, PNS. Nanti kapan-kapan saya wawancara dia gitu. Ya, Miss Mayang. Teman-temannya masih inget nggak di awal-awal gitu kelas 10B? Ingat dong. Masih ya, tempat duduknya gitu, kebayang ya. Oke, terus habis itu berarti kelas 11 sudah mulai jurusan. Iya. Berarti Vika ngambil jurusan IPS. IPS. Sosial. Sosial ya. Anaknya sosial banget. Ada itu nggak, punya seragam kebanggaan nggak, anti sosial club nggak? Enggak ya. Oke, sampai kelas 12, terus kemudian lanjutkanlah kuliah gitu ya. Kuliah sesuai jurusan juga ya. Iya. Di jurusan apa kuliahnya sekarang? Antropologi sosial. Wih, antropologi sosial. Oke. Pernah sih sedikit belajar kuliah, tapi udah lupa kayak tentang kemanusia gitu ya. Ya, budaya juga. Tentang budaya. Oke. Oke. Nah, sekarang berarti masih di Tangerang ini ya? Ya. Masih tinggal di rumah dari bulan apa? Dari bulan Maret
2020. Maret 2020 sampai Iya. Maret 2020? Iya, lama. Udah hampir setahun ya? Iya, hampir setahun. Oh, berarti di semester 2 juga 2,5, iya, 2 pertengahan. belum selesai semester 2 waktu itu ya? Belum. Jadi tuh pas mau ujian, mau UTS, udah disuruh pulangin duluan. Oh, Udah dapet surat pulang. itu sama semester 3-nya pun full Iya. di rumah. Iya, betul. Dan sekarang mau masuk semester 4 gitu ya. Oke. Gimana kalau ingat gitu perasaannya yang mungkin Vika dari kecil sampai SMA di rumah sama orang tua ya? Ya, betul. Terus di Surabaya, ya lumayan jauh ya, Tangerang, Surabaya. Gimana perasaannya itu? Langsung tiba-tiba pisah sama orang tua, biasanya disediakan segala macam. Gimana perasaannya? Kuliah tuh. Seneng, sedih ada sih pasti. Kalau senengnya tuh waktu awal-awal tuh, waktu awal pindah ke Surabaya masih ditemenin mama, tapi di pertengahan ospek itu udah ditinggal dan itu rasanya langsung kayak sedih banget sih. Ntar dulu, Tinggal pulang. ditemenin tuh gimana itu ditemenin? Ditemenin tuh maksudnya masih dianterin masih ditemenin buat perlengkapan di Oh, kos-kosannya jadi sempat gitu. Mama juga sempat stay sana sebentar gitu ya? Iya. Oke, terus? Terus abis ditinggal ya udah di situ mulai kayak gue harus bisa mandiri, membagi waktu antara main sama kuliah, karena tugas kuliah juga itu beda sama SMA, tugasnya Iya. lebih banyak. Lebih banyak ya. Yang menyedihkan apa ya, masih ingat jangan tinggal sendiri. Iya, kadang kalau di kos misalkan lagi kan di kos berdua sama Zahra kan, kadang kita tuh karena beda jurusan jadi pasti waktu kuliahnya juga beda kan. Kadang aku di kos, Zahra lagi di kampus. Jadi kalau Oke. lagi di kos sendiri ya udah paling kadang suka keinget adek Ya, gitu, mama papa. sempet nangis ya? Iya, sering sih. Sering nangis. Ya untuk perempuan, saya aja awal-awal sebagai cowok aja nangis gitu ya, kayak banget soal nangis gitu pas pindah ke Jakarta gitu Iya. ya. Apalagi cewek ya. Oh, kayak susuan, pengennya di luar kota, pengennya di luar kota. Oh iya. Pas ngerasain, aduh, Aduh, jauh gitu dari ya. keluarga, aduh sedih. Iya, yang punya senasib dengan Vika ya boleh tulis di komentar gitu ya. Atau mungkin teman-temannya Vika yang nonton gitu ya di daerah Surabaya gitu yang nonton. Biar nanti Vika ada temennya tambahan gitu ya, biar bisa melupakan sejenak kota Tangerang gitu ya. Fokus belajar ya, saya doakan juga lancar-lancar aja kuliah nanti ya, sampai mungkin pandemi lewat bisa balik lagi ke Surabaya. Jadi kalau saya tanya enakan mana, zaman SMA sama zaman kuliah? Nah, Kan waktu SMA kan, aduh kayak gini ya, tugas mulu gitu ya, ujian, aduh mikir ujian gitu. Belajar, gurunya juga cerewet mulu gitu ya, tanya tugas segala macem, beban tuh kayak merasa beban banyak banget. Nah, sekarang ketika sudah mengalami kuliah gitu, itu gimana? Enakan mana? jujur pribadi sih lebih enak SMA, Mister. Enak SMA? Iya. Karena kalau di SMA sama guru juga kita kan masih bisa ngobrol, curhat-curhat masalah pelajaran gitu kan. Nah, kalau di kuliah tuh kita sama dosen benar-benar harus formal banget. Jadi kayak kita nggak banyak ngomong sama dosen juga, karena juga Iya. udah takut duluan, jadi nggak. Jadi yang ada menjalankan instruksi gitu ya. Dosen ngomong apa, udah ikutin aja Iya. gitu ya. Nggak bisa Dan, iya. diajak ngobrol, negosiasi juga nggak bisa gitu. Apalagi gimana? Tugasnya jauh lebih banyak dari SMA, guys. Jadi buat kalian yang masih kelas 12 ngebayangin kuliah tuh seru, nggak pakai seragam, bebas, Bebas. gitu. Itu ya kan, nggak ada Peraturannya seragam nggak abu-abu. banyak. Ya itu tuh kalian salah, kalian bakal meskipun enak sih nggak pakai seragam, peraturannya bebas, kalian mau gimana aja gitu bisa, tapi kalian bakal lebih sibuk dari tugas-tugas SMA tuh. Kayak kalian ntar kalau udah kuliah udah lama tuh nggak mentingin lagi, kayak nggak mikirin lagi pakaian kalian. Kalau masih awal sih masih bisa ya, tapi kalau Iya. udah pikirannya apa sih tugas Tugas dan segala macam. Oke, jadi luar biasa ya. Ada langsung yang masih fresh banget, kalau dibilang fresh karena ya masih bisa membedakan mana SMA mana kuliah gitu ya.
udah mengalami masa kuliah hampir setahun gitu di sana tinggal. Oke, jadi bisa buat teman-teman yang sekarang masih SMA gitu, bisa memanfaatkan waktu gitu ya, memaksimalkan waktu, bisa mempuas-puasin lah gitu masa-masa SMA gitu ya. Dan jangan suka mengeluh kondisi SMA, karena itu suatu momen yang luar biasa. Oh ya, dulu kita kalau flashback gitu ya, kita dulu pernah berjuang gitu lah ya, pernah berjuang bareng waktu SMA kelas 11 kamu ya? Ya, kelas 11. Kelas 11 kita pernah berjuang ikut festival ke luar negeri gitu ya. Betul. Ke Turki gitu ya. Nah, itu luar biasa sih ceritanya kalau kita inget gitu ya. Gimana sih dulu awal ceritanya perjuangannya gitu sampai dapat izin? Kita juga dulu pernah berantem. Iya. Kita pernah berantem nggak tahu yang diberantemin apa. Dari Vika juga ada temannya satu lagi. Mau disebut nggak namanya? Nggak apa-apa, hai Dila. Dila. Yang membantu aku membuat dari proposal izin dan lain-lain. Betul ya. Dila sama Vika ini marah gitu ya, marah sama saya karena mana ini gitu, izinnya mana, boleh apa tidak segala macam. Sedangkan pun juga saya nggak bisa memutuskan gitu, jadi saya juga menunggu izin dari yang lebih atas lagi. Awalnya berantem tuh, udahlah gitu nggak segala macam. Dan akhirnya dapatlah izin gitu ya. Dan setelah dapat izin nggak berhenti di situ ya. Ternyata masih ada halangan lagi nih. Nah, PR-nya waktu itu katanya di awal-awal pada semangat. Ayo, udah Pak, cepetan dapat izin. Mas giliran dapat izin, berapa pesertanya? Iya, jadi kita harus ngumpulin 25 peserta. Oh iya, kita berangkat berarti 25 orang ya ke Turki ya. Terus gimana? Awalnya dapat berapa tuh, Vika? Awalnya tuh aku ngumpulin anak sama tuh sebenarnya ada 40-an kan. Oh iya, benar. Banyak banget, tapi banyak juga yang kayak ada halangan atau apa. Jadi kayak anak samanya tuh yang benar-benar fix terkumpul tuh paling cuma 11 waktu itu. Iya, 11 ya, 11-12. Jadi masih setengahnya ini PR. Dan kita kalau boleh berangkat dengan angka, dengan budget segala macam yang pas, itu adalah minim banget 25. Jadi ada PR 13 orang. Gimana nih Vika gitu. Saya balikin sekarang. Vika udah dapat izin nih. Sekarang kamu nyari siswa. Pokoknya dia gerilya tuh, tanya semua anak GIS, dia tanya, ayo dong ikut supaya bisa. Mau anak GIS, mau cewek, mau cowok, dari angkatan saya sampai 2 tahun ke bawah saya chat-chatin. Luar biasa. Akhirnya sekolah juga ngebuka buat semuanya kan, Mister? Ya, akhirnya ada cowok yang ikut gitu kan. Waduh, cowok ikut gimana nih? Akhirnya kita buat cowok latihan gitu lumayan ya, sebulan lebih tari Papua. Iya, gitu. karena ini kan festivalnya tari kan. Tadinya bawa saman aja, tapi karena anak samanya kurang memenuhi kuota, jadinya kita ngambil yang anak cowok juga. Gitu ya. Jadi akhirnya anak cowok ada tari Papua, tari Aceh yang lain gitu ya. Awalnya adalah kita mau bawa saman saja, tapi itu sebenarnya bagus sih. Kalau kita bawa saman saja juga bisa jadi kurang bervariasi, karena kita kan di sana tampil berapa tempat kan, banyak banget kan, jadi gantian gitu. Jadi kayak di sana tuh berapa negara waktu itu yang ikut? Banyak, Mister, banyak banget. Jadi sekitar 42-an ya, 42 negara yang jadi ketemu dari berbagai negara. Iya, seru ya. Seru. Bentar dulu, belum seru nih. Kamu terus akhirnya dapatlah, singkat cerita, dapat izin. Terus terkumpul anak 25 anak gitu ya. Alhamdulillah latihan sebulan penuh. Terus kemudian hampir setiap hari lah ya, mungkin 2 hari sekali lah gitu ya. Latihan sampai akhirnya berangkat lah, dapet. Dan kita momen malam-malam ya berangkat gitu ya. Jam 12:30 apa ya berangkat dari sini sampai sana gitu, ngebayangin wah kayak enak nih udah seger. Memang luar biasa sih, enak sih tuh, tapi nih kalau buat untuk yang cewek-cewek itu tinggalnya dia kayak seperti
kayak homestay ya. Jadi ada Di rumah kayak penduduk. host family-nya ya gitu Iya, ya, ada betul. orang tua asuhnya. Nah, yang cowok ini, kamu kan nggak tahu ceritanya kan? Jadi yang cowok itu sama saya sama Bang Apon tuh. Tapi Bang Apon. Dan sampai sana ya di luar dugaan kan, saya sama Bang Apon sama anak-anak dipikir udah langsung ada tempat tinggal gitu kan ya. Dapat yang udah nggak perlu tanya-tanya, tinggal oh iya ini yang dari Indonesia ya gitu. Karena kan kita juga ada kebanggaan ya mewakili Indonesia saat itu satu-satunya gitu ya. Kita sampai sana itu buat cowok nggak tahu tinggalnya di mana dan nggak ada yang bisa ngomong bahasa Inggris orang sana, bahasa Turki kan nggak nyambung. Siapa yang secepat mungkin belajar bahasa Turki gitu kan? Kalau anak-anaknya banyak lah yang bahasa Inggris gitu. Akhirnya kita nunggu sekitar 2 jam. Itu nggak jelas tuh, duduk-duduk di situ, kopernya geletak begitu kan. Terus akhirnya ketemulah sama anak yang lagi belajar bahasa Inggris, guide. Akhirnya nyambung lah di situ. Kita yang ngomong siapa Mister yang dari kitanya? Nah ya saya dikit-dikit lah gitu ya. Saya dikit-dikit. Ada juga teman-teman yang lain gitu ya. Banyak lah anak-anak kita. Yang penting bukan Bang Apon aja. Bang Apon mundur aja itu orangnya. Di situ kan terhati sama Miss Farsi ada nggak Miss? Nggak ada. Kan udah ke hotel tuh orang Enak banget ya. Perempuannya gurunya di hotel kan. Saya tinggal di kayak semacam apa ya, asrama siswa. Jadi kita tinggal di asrama siswa, ada orang Turki sana. Akhirnya sampai ketemulah orang tadi ya, anak Turki. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, oke dia butuh berapa kamar di sini dan tukar-tukar, akhirnya dapatlah fix. Dan akhirnya malah kejadian baru pertama itu ada yang kehilangan. Wah rame lagi kan, ada kehilangan dompet dan uangnya di situ udah semua uang ya. Sekitar berapa ya? 13.000 apa Turki? Turki apa sih? Lupa aku namanya. Lupa lah namanya. Mata uang Turki ya. Lupa nanti kita cari deh. Jadi intinya itu hilang gitu, sampai kemudian kita stay di situ tinggal malam hari pertama. Kamu makannya gimana? Enak Kak? Makan awal-awal kan itu kita homestay berarti sama ini kan keluarga kita. Itu tuh makan tuh disajiin sama makanan tradisionalnya mereka. Jadi kayak makanan khas mereka. Jadi kayak kan karena kita lidahnya lidah Indonesia banget, jadi kayak itu masih asing sih, kayak kurang. Tapi kemakan kok. Harus makan karena harus makan. Dengan anak cowok itu nggak kemakan. Malam makan pertama itu yang sup itu bukan Mister? Betul. Iya itu. Sup, nasi, tapi karinya itu nggak tahu lah kemana rasanya. Akhirnya anak-anak udah gitu, anak-anak nggak boleh keluar lagi. Nggak boleh keluar malam, belum makan malam. Oh ini kalau dengar cerita ini mohon maaf ya orang tua murid ya. Gitu ya. Tapi akhirnya saya izin segala macam, dikasih waktu karena kan anak situ kan keluar maksimal berapa gitu kan, ikutin peraturan asrama. Akhirnya kita keluar. Apa? Oh lira, bener-bener, oh lira. Jadi mata uang lira di satu pokoknya 13.000 lira apa gitu. Hilang semua itu sama KTP segala macam. Ada macam-macam, salah satu teman kita lah itu dapat musibah seperti itu. Terus akhirnya kita makan malam kebab lah gitu, akhirnya dapat lah makan kebab. Nah, oke, singkat cerita kita besoknya jadwal kayak artis banget ya. Iya, kayak tampil hari ini padat di sini. Nanti aku tampilin deh pasang video-videonya waktu kita tampil kan di tempat gitu ya. Di mall juga kan Mister? Di mall gitu ya, sama banyak ya. Iya ada. Gimana? Kamu ngelihat orang-orang Turki, orang Rusia itu minder gak itu cewek-cewek ya? Enggak lah. Oh enggak ya? Jadi kelasnya sama lah. Iya. Terus kita juga diundang ke gubernur. Kamu mewakili waktu itu ya? Iya dong. Ke gubernur daerah sana lah ya, di Kocaeli kalau tidak salah ya. Itu kamu diundang sama satu teman lagi cowok gitu ya. Dan akhirnya satu momen gimana, kamu katanya
Mister, aku bosen harus diajak ini sama host family-nya di sana itu. Kamu bisa cerita. Sampai kita mau main sendiri ke mall gitu ya. Karena sehari 2 hari sampai seminggu itu kita nggak bisa kemana-mana. Tapi host family-nya ngajakin ke jalan-jalan dulu. Gimana tuh ceritanya katanya? Iya, jadi tuh aku sama teman-teman yang perempuan lainnya tuh kalau udah sama host family-nya udah di rumah tuh ya kayak kita udah jadi keluarga mereka gitu. Jadi kalau misalkan kita diajak pergi, diajak kemana itu tuh harus ikut, harus mau Gitu. jadi kita nggak bisa nolak juga kan. Dan sampai kesel dan akhirnya kayak kita pengen momen sendiri nggak diikutin sama mereka gitu ya. Itu kayak sebenarnya kita momen yang bareng-bareng sama teman-teman Kita sendiri, sendiri. kita sendiri tuh kayak kurang Susah gitu, banget ya. sampai pokoknya katanya macet bahaya segala macem. Kayak kita memang bener-bener kayak anaknya sendiri gitu dijagain sampai kayak, begitu ya. kayak kita udah dianggap kayak anaknya sendiri. Kayak saya, Mister, malam-malam diajakin ke rumah neneknya, Mister. Iya. Di rumah neneknya sampai jam 12 padahal Ya besok Allah. pagi tampil, guys. Waduh, Ya. luar biasa ya. Dan Iya. akhirnya kita dapat sekali gitu ya. Kita maksain, kita ya udah gitu sampai orang sana juga. Saya sebenarnya itu di chat juga agak sedikit komplain dan berantem juga, ya udah gitu kan kalau memang nggak bisa diurus orang Indonesia gitu. Padahal kita itu memang ya gimana ya, di sana memang oke lah gitu tampil gitu ya, tapi kan kita punya waktu kan nggak 10 harian ya, 10 harian kita tinggal di sana kok habis juga gitu. Maka akhirnya kita minta komplain, ya udah pokoknya saya yang tanggung jawab, sampai bilang begitu kan ke anak-anak gitu. Dan kebetulan malah saya sakit waktu itu, makanya nggak ikut kan yang ke kalian jalan-jalan sore atau malam itu. Saya sakit di situ, mungkin pikiran banyak banget segala macam lah ya. Di sana itu tidak seperti yang dibayangkan gitu ya, bisa menikmati apa segala macam, tapi tidak harus ngurusin rundown atau gini, habis ini tampil di sini, wow macam-macam lah. Oke, tapi kita juga sempat, kamu nangis ya di sana ya? Iya. Gimana tuh nangis? Ceritanya gimana? Ya Allah, habis tampil itu nangis, guys. Kayak di depan di depan tempat show-nya itu kan yang gede itu. Iya betul. Iya. Ya kayak itu aja sih, kayak sedih, pengen kumpul bareng teman-teman, kayak rasanya kurang banget karena kita kayak sebis juga masih sama mereka kan, host fam kita kayak diintilin diawasin terus. Gitu ya. Jadi akhirnya nangis dan kamu marah gitu. Udah lah, nggak usah kayak gini-gini lagi. Saya masih Nggak sampai nggak usah gini-gini lagi. kayak itu Naya kali ya ngomong kayak gitu ya. Ada Naya Tetap gitu ya. jalanin meskipun banyak suka dukanya. Dan akhirnya tibalah momen justru momen perpisahan gitu ya. Itu gimana tuh, sedih juga ya, perpisahan sama sedih anak-anak sih, sana gitu ya. Kayak kita akrab 10 hari itu ketemu terus gitu kan. Kadang memang agak kesel segala macam, tapi akhirnya kita pamitan sedih gitu ya sama teman-teman yang di Turki. Karena kita di rumah mereka tuh seminggu lebih, Mister. Seminggu ya. Iya. Jadi udah dilayani, dikasih makan, Nangis ya pamitan ya. Tapi saya bilang gitu, kemarin aja marah-marah, sekarang nangis-nangis pamitan gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang itu sebuah pengalaman yang gimana, seru nggak waktu SMA kamu ya? Seru banget. Gitu, kalau bisa Berharga. mengulang mau pengen ya gitu ya bareng-bareng. Iya, karena itu benar-benar itu juga acara pertama kali di Betul. KIS kan. Yes, betul. Dan itu step-step perjuangannya ada banget sih, Mister, Iya betul. sebelum saya Kamu juga punya kebanggaan ya, Bu. Iya. Zamannya Vika dia Iya, ketua zamannya Saman. Jadi Vika ini ketua Saman waktu itu di GIS, makanya dia berjuang mati-matian gitu ya. Gitu. Aku sama Gisen. Teman-teman Gisen ya. Iya, jadi tuh waktu saya kelas 10 tuh udah pada ngomongin kan kayak pengen deh keluar negeri tampil tapi kayak belum Nggak ada bisa, yang nggak gerak bisa. gitu, cuma ngomong doang kan, belum ada yang gerak, minta kontaknya nanya-nanyain gitu kan. Nah habis itu waktu saya yang periodenya ya. ya periodenya saya tuh baru tuh pengen banget. Jadi sebelum saya gerak, sebelum saya Mister ngomong ke Bang Apon sama Tante Rati itu, dia udah izin ke orang tua saya. Jadi sebelum bergerak udah izin. Jadi kalau misalnya udah ada yang ngerestuin, baru deh saya gerak biar lancar gitu kan. Gitu. Seru sih. Iya. Jadi mungkin bisa jadi ya teman-teman
kayak Vika itu berangkat ke luar negeri bisa lah ya, maksudnya mampu. Tapi yang bersama temen-temen satu sekolah yang kita ada kegiatan festival, itu banyak banget, ada parade segala macam, itu yang sangat diinginkan gitu ya, dirindukan kalau udah selesai. Oke, gitu ya. Luar biasa Vika ya, pengalaman waktu SMA dan saat ini sudah kuliah gitu ya. Yaitu masa-masa yang dikenang gitu ya, masa-masa untungnya salah satunya Vika bisa punya kenangan yang menarik gitu di waktu SMA gitu. Oke Vika, mungkin sebelum kita tutup, Vika ada salam-salam buat temen-temen atau gimana? Nge-subscribe channelnya Mr. Ahmad. Thank you. Dan juga jangan lupa follow IG aku. tuh, nanti aku tayangin. Oke, Vika, terima kasih atas pengalamannya, atas cerita-ceritanya gitu ya, di sela-sela kesibukannya mau datang di sini tanya-tanya gitu ya. Semoga semuanya lancar, semuanya baik-baik saja gitu ya, dan suatu saat kita bisa ngobrol lagi, ketemu lagi. Terima kasih, dan jangan lupa yang nonton untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Terima kasih, dadah. Aramızda 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında sahnemizde olacaklar. Sayın Valimizin, İl Eğitim Müdür Yardımcımızla bu ana eşlik etmeye ve aynı zamanda festival kapsamında görevli Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz personeli